Mungkin sebelumnya, ya ini halaman pertama, upskilling the workforce, upskilling, reskilling, ini nanti kita bahas juga deh. Boleh ke halaman selanjutnya. Saya akan cerita sedikit ya, saya lulus udah lama sekali, tahun berapa lupa, dari psikologi UGM, dan pertama kali kerja itu saya dapat telepon dari dosen saya, yang sekarang menjadi profesor. Profesor Johana bilang, Kabul ini ada lowongan di Askes. Waduh, saya nggak tahu Askes itu apa gitu. Kita saya coba Bu, nanti saya bilang gitu kan di telepon. Tapi dia bilang, dia meyakinkan saya, udah kamu harus lamar benar ini, harus kirim aplikasi. Oke, akhirnya setahun pertama saya kerja sebagai manajemen trainee di PT Askes, sekarang berubah jadi BPJS Kesehatan. Senang, banyak belajar, ada pendidikan militernya juga, jadi itu bagian dari pengembangan saya juga untuk masuk ke dunia kerja. Pertama kali lulus pasti saya bingung juga ini. Teori dapatlah ya ABCD gitu, tapi begitu mau masuk kerja, area apa yang benar-benar saya bisa terapkan dan saya bisa jual ke industri, itu pasti pertanyaan besar buat kawan-kawan yang baru lulus maupun yang mau menjelang lulus ini. Nah, kemudian sekilas dari Askes, saya dapat tawaran juga dari kakak kelas waktu itu. Jadi jangan abaikan kakak kelas, kadang-kadang kakak kelas juga jadi network yang bagus untuk dapatkan informasi pekerjaan. Kerja di satu perusahaan tekstil besar waktu itu, Texmaco, ngurusin rekrutmen, jadi tiap hari kerjaan saya rekrut, interview, tes, psikotes, seperti itu. 2,5 tahun, dipromot jadi asisten manager, sampai kemudian salah satu headhunter menghubungi saya, ini ada oil companies, lagi cari asisten HR manager. Nah, saya diproses dan akhirnya keterima di Shell Indonesia, dan saya bekerja waktu itu tim HR-nya cuma sedikit, saya dan bos saya namanya Bu Eti yang hadir juga siang ini, terima kasih Mbak Eti. Itu bagi saya adalah pengalaman sangat berharga, belajar dalam environment-nya multinational, jadi moving dari BUMN, local company, multinational, itu culture-nya beda-beda dan tanahnya juga beda-beda gitu. Itu tidak selalu gampang, tapi buat saya itu pembelajaran yang bagus. Dari Shell kemudian saya pindah ke DHL. Nah, di DHL saya dapat posisi official pertama untuk posisi manajer ya. Jadi ini juga langkah besar dan belajar juga di situ saya. Saya rasa setiap tahap dalam hidup kita, kawan-kawan pasti jangan melihat dari sisi kesulitannya saja, tapi lihat dari setiap kesempatan di mana kita bisa mendevelop diri kita, entah itu upskilling, reskilling, pokoknya kalau dikasih kerjaan, terima aja dan sambil jalan kita belajar. Itu yang saya rasa sekolah setelah sekolah gitu ya, Pak Andy. Jadi sekolah bagus sekali, kita dapat kesempatan belajar di UNER, di bidang apapun, tapi selepas kita kuliah, sudah wisuda, sekolah kita nggak berhenti di situ, kita tetap belajar dari in any ways gitu kan, dari siapapun. DHL, kemudian dari DHL saya pindah back ke oil companies, Transocean, offshore, ngurusin orang drilling. Dari sana juga banyak belajar, kalau HR itu kan bagiannya macam-macam ya. Nah, di setiap perusahaan itu beruntung saya merasa bisa belajar tentang industrial relation, compensation and benefit, training, development, recruitment, assessment. Itu saya lengkapin belajar sambil bekerja gitu. Nah, dari Transocean kemudian pindah ke perusahaan industrinya beda lagi nih. Dari oil saya pindah ke consumer good, pabrik rokok. Mungkin kawan-kawan yang di UNER tahu Bentul ya. Nah, saya waktu itu di-hire bukan di Bentul ya, tetapi di British American Tobacco, BAT, multinational, yang kemudian ada perjalanan mengakuisisi Bentul beberapa tahun yang lalu. Dari pengalaman ini, merger dan akuisisi ini tidak gampang, dan peran human resources juga sangat kritikal, sehingga setelah lulus dari BAT, saya beserta Profesor Johana dan beberapa kawan yang lain, kita menulis buku nih, yang ada di slide ini, kuning sebelah kanan, judulnya adalah Psikologi Terapan. Di salah satu babnya saya khusus menulis tentang merger dan akuisisi dari sisi human-nya. Nah, jadi
jangan melihat kalau kawan-kawan lihat ada masalah, melihat masalahnya doang, tapi ambil, biasanya kita bisa ketawa setelah kita melalui masalah itu kan, tetapi insight yang kita bisa ambil itu sebetulnya hal yang valuable yang kita bisa share juga ke yang lain, bisa ditulis dalam buku, tulis dalam sosial media yang lain juga banyak sekarang ya. Kemudian dari BAT saya pindah biasanya jadi praktisi di Human Resources, saya pindah jadi konsultan nih. Saya bekerja di Hey Group yang sekarang berubah jadi Korn Ferry, jadi senior consultant. Proyek saya yang pertama adalah kliennya adalah World Bank. Kita membantu 11 kementerian untuk agenda reformasi birokrasi, yaitu dengan mendevelop Human Capital Development Plan. Nah itu juga menarik, seru, dealing. Kita udah lama nggak dealing dengan pemerintah. Di proyek itu saya harus engage dengan 11 kementerian, dan di Departemen Keuangan sendiri di bawahnya ada banyak sekali unit-unit yang kita juga engage dan bantu waktu itu. Banyak belajar, kita konsultan, kita memberikan arahan, advisory, tapi at the same time kita juga belajar dari mereka. Hey Group, saya kemudian masuk ke industri, pindah ke kantor namanya Agreco. Agreco itu adalah rental untuk, kalau kawan-kawan tahu AKI, tapi Agreco memiliki yang skala besar, jadi kliennya Agreco adalah PLN salah satunya. Di beberapa tempat di Indonesia ini kan rasio electricity-nya masih rendah, jadi Agreco banyak membantu di sana untuk memberikan power supply, rental, dan dari situ 2015 saya pindah ke perusahaan yang namanya Black & Veatch. Sampai saat ini sudah hampir 6 tahun. Saya posisinya saat ini adalah Human Resources untuk overseeing Indonesia dan Philippines. Tapi 4 tahun di awal kerja saya di Black & Veatch, saya juga pegang untuk Talent Acquisition Lead untuk Asia Pasifik. Jadi kita punya tim rekrutmen di 5 negara, di Hong Kong, di Singapura, di Thailand, di Indonesia juga ada, dan di Beijing juga. Nah, itu pekerjaan saya sampai sekarang. Human Resources, ngurusin orang dari A sampai Z, dari orang mau di-hire, sampai kita create branding, strateginya, sampai proses-proses selanjutnya. Secara umum itu yang ingin saya sampaikan di slide ini, pengalaman kerja. Anak saya 2 cewek-cewek, mereka online juga semuanya. Ini tahun yang luar biasa, Zoom kita kenal baru tahun ini kan. Nah, yuk sekarang kita ke slide berikutnya. Saya mau kenalkan sedikit tentang perusahaan saya yang sekarang, namanya Black & Veatch. Ini headquarter-nya ada di Kansas. Mungkin videonya bisa diputar sebentar, ini short video, supaya bisa memberikan gambaran tentang Black & Veatch. Bisa dibantu dari tim operator, dan ini videonya baru saja di launch, kaitannya dengan kampanye kita, program Diversity and Inclusiveness. Videonya bisa didapat di YouTube. Categorized, classified, sorted into one group or another. us and them. We choose to come together, To collaborate, to work towards understanding one another. so we better understand the world we share. We choose to thrive, To go beyond projects. To create infrastructure that advances our lives. We break through barriers. social, economic, geographic. We choose freedom, Freedom freedom to care about our planet, about prosperity, not only in our community, but in the global community. Freedom to belong to the workforce of tomorrow. diverse in origin, culture, And thought. our differences are our strengths. The way we think, the way we live, Our personal experiences, our dreams, our hopes. we know together there is nothing we can't do, and we're doing whatever it takes. We're all in. 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 We are building a world of difference. Ya.
tagline-nya adalah Building a World of Difference. Ini kampanye diversity kita. Jadi ke slide selanjutnya, Black and Kids ini nanti kawan-kawan bisa visit website-nya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, proyek-proyek besar kita lebih ke area power, dealing dengan PLN, membangun power plant. Saat ini ada 3 power plant besar yang kita support. Satu di namanya Central Java, lokasinya di Batam, Jawa Tengah. Ada di Jepara juga, Tanjung Jati, dan di Lontar di di Tangerang. Black and Kids ini employee owned company, jadi memang karyawan juga diberikan share, jadi kita sebutkan ini adalah employee owned company. Sudah 100 tahun lebih, di Indonesia sendiri operasinya sudah lebih dari 45 tahun. Dulu di awal-awalnya kita infrastruktur yang kita bantu adalah proyek-proyek air bersih ya, pengelolaan air. Kalau Black and Kids sendiri di region di Asia Pasifik ini, di Hong Kong dan di Singapura lebih banyak bisnis waternya, tetapi untuk Indonesia, Thailand, di China ini lebih besar proyek powernya. Kita juga ada telekom dan beberapa portfolio yang lain. Berdiri 1915, ada 100 negara saat ini. Revenue kita di tahun 2019 ada di slide itu, bisa dilihat, dan feel free untuk mengunjungi website kita. Ada juga dari website kita, kawan-kawan bisa lihat posisi-posisi apa yang sedang patent, yang sedang open, dan kunjungi juga LinkedIn dari TV, ada juga di Instagram. Jadi ini perusahaan engineering, procurement, ya, dan construction. That's about Black and Kids. Terima kasih untuk mendengarkan dan melihat video Black and Kids. Kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti kontak saya. Kita boleh ke slide selanjutnya, kembali ke topik siang ini, upskilling, reskilling. Nah, ini adalah slide yang saya ingin share ke kawan-kawan. Pandemik ini kita mulai work from home itu bulan Maret. Penyesuaian luar biasa, tidak saja buat saya, tapi juga semua orang di rumah. Kawan-kawan juga pasti merasakan hal yang sama. Kita puasa di rumah, lebaran di rumah, semuanya gitu. Salah satu yang saya lakukan di masa pandemik ini adalah saya diajarin anak saya sebetulnya IG Live, Instagram Live. Rasanya fun juga dan kita bisa share banyak hal di situ. Nah, ini ada beberapa program yang saya lakukan, my personal Instagram Live. Saya menginterview banyak orang-orang hebat, luar biasa, dari kalangan pendidikan, non-pendidikan, seni, budayawan, dan internally di Black and Kids kita juga ada beberapa program mental health awareness, bagaimana supaya kita tetap tidak gila, tetap waras dalam pandemi ini dan tetap produktif, itu challenge kita. Ada juga seminar dengan kawan-kawan inklusi, dengan kawan-kawan yang disable. Kita juga diundang untuk beberapa perusahaan lain di luar Black and Kids untuk sharing tentang apa yang kita optimalkan di masa-masa pandemi ini. Dan lagi-lagi ini benang merahnya yang saya lihat di sini adalah kesempatan belajar kita di masa pandemi ini jadi makin luas, in any ways, dari macam-macam sumber, webinar banyak sekali tiap hari kan, kawan-kawan mungkin juga bisa lihat. Intinya dari slide yang ini yang ingin saya sampaikan adalah jangan nunggu orang lain untuk ngajak, tapi kita harus mulai bergerak untuk bikin suatu perubahan, impact, dan hopefully ini semua jadi produktif dan bisa menginspirasi banyak orang. Jadi semuanya itu kembali ke kita, apa yang akan kita lakukan, itu yang saya ingin ajak kawan-kawan di sini untuk consider selama masa pandemi. Kita tetap juga harus produktif. Begitu, kita bisa ke slide selanjutnya, ke agenda. Siang ini yang mungkin akan kita fokus bahas dan diskusikan, Mbak Ratna dan Pak Endi. Jadi saya juga minta feel free untuk kalau ada tambahan komentar, kita diskusi selama presentasi ini, feel free juga. Di siang ini agenda yang akan kita bahas, bagaimana dengan pandemi ini, dengan kenyataan baru ini, industri bergerak dan merespon. Kemudian dari situ saya juga ingin ajak kawan-kawan untuk kita sebagai talent, entah
kawan-kawan yang baru mau lulus, masih mahasiswa, atau yang fresh grad, ataupun yang sudah punya pengalaman kerja, profesional maupun para leader, bagaimana kita kemudian merespon juga terhadap perubahan ini. Dan kemudian ketika kita nanti bicara tentang upskilling capacity, kita akan lebih fokuskan ke 4 kelompok ini. Bagaimana dari sisi student, fresh grad, profesional, dan leader menyikapi dan memperkaya kapasitas selama masa-masa ini. Dan kemudian next question-nya adalah gimana caranya, how, nah nanti kita bahas. Ini overall agenda siang ini, kita bisa langsung ke slide berikutnya. Di slide ini saya mau ajak kawan-kawan melihat ini loh, kenyataan saat ini. Webinar setiap hari ada di mana-mana kan. Dari Maret, mungkin Februari, sampai sekarang uncertainty, long waiting period. Di bulan-bulan Januari ketika kantor kami di Jakarta baru pindah, kami melihat kawan-kawan kami di kantor yang di Beijing, mereka masih struggling dengan COVID gitu ya, sehingga kita bikin program untuk menyemangati kawan-kawan di Beijing, di China, stay strong, kawan-kawan di sana gitu. Tapi ternyata kondisinya sekarang terbalik, mereka getting much better, sementara di Jakarta masih kita struggling dengan COVID. Jadi uncertainty-nya masih tinggi, dan pasti ini semua mempengaruhi business and operation disturbance, target atau business plan yang baru minggu lalu kita bicarakan, mungkin 2 minggu lagi jadi nggak relevan. Nah ini yang jadi gangguan buat bisnis juga dan operation. Kemudian force new work environment. Ini lingkungan kerja yang berubah tapi dengan dipaksa, mau nggak mau gitu kan. Dulu kita contoh nih di Human Resources kita sempat bahas tahun kemarin, kita mau menerapkan work-life balance, jadi orang bisa ngambil off day, bukan libur ya, tapi dia kerja dari rumah gitu. Itu reviewnya hampir setahun lama untuk dapatin review, benchmark, dan dapatin approval. Tapi now, by March this year, everyone kerja dari rumah. Ini udah mau nggak mau dan dipaksa. Jadi lingkungan kerja juga udah berubah totally. Dan market juga merespon lain. Kebutuhan market jadi beda ya. Kawan-kawan dulu kan dengan gampang cari makan tinggal ke restoran gitu. Sekarang restoran juga dibatasi, jadi market needs-nya berubah. Kemudian orang jadi banyak membicarakan health dan wellness, kesehatan mental. Ya. Fisik penting, tapi mental sehat juga penting. Teknologi Zoom, ini mau nggak mau nih, saya tadinya malas juga ngelihat Zoom, tapi setiap hari sekarang semua meeting dengan Teams meeting, Zoom, banyak ini ya, tools maupun teknologi yang diadapt. Kemudian digitalisasi, mau nggak mau. Untungnya di perusahaan saya ini, Black & Fix, dia juga advance dari sisi teknologi, jadi semuanya sudah dibekali dengan sistem koneksi, sehingga memang dari awal sebelum work from home, yang namanya meeting, kita hampir tiap hari itu online gitu, lewat Teams meeting. Nah, itu juga di-force ya, jadi dipaksa. New way of learning, paling enak, ideal itu tatap muka, ketemu di kelas, kita bisa ngerasain energinya ya. Tapi kita nggak bisa, kita harus ada distance, jadi mau nggak mau kita aplikasikan sistem belajar itu, bahkan anak-anak semuanya pakai distance learning gitu. Dan koneksi juga begitu, itu mengaruhi sekali ya, interaksi yang antar keluarga pun, orang-orang terdekat, jadi harus kita video call, WhatsApp call, itu jadi hal yang biasa. So that's all about the fact with this current pandemic, yang mau nggak mau itu terjadi dan kita harus adopt dan kita harus menyesuaikan. Dari fact ini, dari kenyataan yang ada, kita move ke slide berikutnya. Bagaimana kemudian ini adalah framework yang akan kita bahas juga nanti, kaitannya antara force change, perubahan yang dipaksa, mau nggak mau itu terjadi, nggak bisa dihindari, COVID, pandemi, dan bagaimana industri itu merespon, dan kemudian nanti kita bahas dengan industri yang bergerak dan berubah ini, bagaimana kita sebagai talenta ini, bisa meng-upskilling, reskilling kapasitas kita untuk synchronize the needs in the market and industry. So that's
That's all about our today discussion. Kita sekarang bahas ke respon dari industri. Di slide berikutnya akan dijelaskan bagaimana dengan perubahan yang dipaksa tadi, industri bergerak dan merespon. New way of working. Ada dulu yang manajer yang harus melihat timnya kerja dari jam 8 sampai jam 5 all the time seperti itu. Dan itu sama sekali nggak bisa dilakukan saat ini. Ways of work-nya udah berubah. Digitalisasi menjadi efisiensi karena keterbatasan ini semua, sehingga industri mulai memikirkan langkah-langkah yang lebih efisien supaya bisa lebih long lasting gitu kan. Mengoptimalkan resources, kemudian meeting-meeting yang bisa dilakukan online dioptimalkan. Dan kita lebih banyak membicarakan healthy dan wellness, itu menjadi salah satu KPI, even dari level country manager menjadi KPI besar tahun ini. Dan at the end itu semua dengan keterbatasan itu, at the same time kita harus maintain productivity, bagaimana kita serve ke customer, ke klien, bagaimana proses bisnis bisa lebih bagus dan lebih kualitasnya jadi lebih bagus dengan semua keterbatasan itu. Dan seperti tadi saya sampaikan, strategi yang baru dibikin 2 hari yang lalu, mungkin saat ini, hari ini nggak relevan. Jadi itu keep changing strategi yang harus diadopt dengan perubahan yang di luar juga. Market bergerak, strategi harus ngikutin gitu. Dan penggunaan teknologi dioptimalkan. At the end, yang namanya industri kan, PR besarnya dia bagaimana supaya sustain. Sebelum menjadi besar, dia harus sustain dulu, dan kemudian besar. Nah, how to sustain itu ya efisiensi, digitalisasi, dan mengadopt banyak teknologi yang baru. At the end, sebagai perusahaan, supaya bisa sustain dan long lasting, mereka punya stakeholders yang harus di-secure juga gitu. Jadi bagaimana supaya value perusahaan itu bisa tetap bagus di market, dan bagaimana stakeholder juga bisa merasakan value-nya, itu salah satu PR besar yang dilakukan oleh industri, terutama merespon fenomena saat ini dengan pandemi, COVID. Jadi itu adalah PR besar dari industri, yang mereka dari waktu ke waktu melakukan perubahan dan penyesuaian. Inilah yang dinamika yang terjadi di level industri, yang kemudian kita harus juga bisa membaca itu dan mengantisipasi skill macam apa yang diperlukan, talenta macam apa yang bisa mensupport perubahan ini. Nah, itu ada di slide berikutnya, yang secara umum, kita boleh ke slide berikutnya. Kita akan jelaskan sebelumnya, ya sebelum ini, slide halaman 10, boleh maju sebentar lagi. Jadi tadi industri bergerak, berubah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh talent? Kalau kita bicara talent itu ya kita ini, para student, fresh grad, professional, para leader itu adalah talent yang bisa mensupport industri. Ada 3 hal yang perlu di-highlight. Mungkin kalau slide-nya bisa dibuka di halaman 10. Ya. Ke atas sedikit. Exactly. Nah, saya meng-highlight 3 hal yang menjadi penting sekali untuk kita bisa upskilling. Kalau saya bilang upskilling, sebetulnya di era pandemi ini, entah itu upskilling itu artinya skill yang sudah ada dioptimalkan, diperbaiki, sehingga mendapatkan output kualitas yang lebih bagus, itu upskilling. Nah, reskilling juga ikut memberikan kontribusi ketika ada beberapa skill yang kita belum punya, tetapi harus dimiliki di kondisi saat ini. Itu kita harus obtain, kita harus dapatkan skill-skill baru, misalnya keahlian teknologi, mengoperasikan Zoom, dan teknologi yang lain, itu namanya teknologi baru yang harus kita kuasai, itu namanya reskilling. Ada 3 hal yang kita highlight di sini, bagaimana kita sebagai talent itu bisa mengembangkan, mengoptimalkan technical and hard skill. Itu fondasi buat kita. Kalau kawan-kawan lulusan akuntansi,
ya perbaiki teori konsep-konsep akuntansi ya, teknik-tekniknya itu hard skill, technical. Kawan-kawan engineer, apakah itu civil, electrical, mechanical, mau nggak mau itu harus dikuasai secara konseptualnya ya, dan praktek di lapangannya sehingga punya skill itu. Di sisi yang lain soft skill itu sebetulnya kaitannya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, lebih ke arah emosi, psikologis, interaksi, komunikasi ya, bagaimana kita bisa memberikan impact, bagaimana kita punya agenda, tujuan itu bisa nyampe ke pihak yang lain, itu memerlukan soft skill, bagaimana kita bisa menjual ide, bagaimana kita bisa persuasif ya, meyakinkan orang lain, bagaimana kita bisa bicara dengan efektif dengan klien atau stakeholder yang lain. Nah, di luar itu yang saya lihat sangat penting di kondisi pandemi ini adalah thinking differently out of the box. Kalau sekarang ini kita konsepnya bekerja setelah lulus, setelah diwisuda, masuk kantor, jadi karyawan, itu cara berpikir yang lama gitu. Tadi di awal Pak Endi juga bilang baru menghadiri webinar dengan startup companies. Ini adalah hal-hal yang kita juga mesti lihat ya dari fakta, terutama setahun terakhir ini. Bagaimana bisnis katakanlah online menjadi booming dan perilaku market juga berubah, consumer behavior totally berubah. Dan itu semua direspon oleh industri, at the same time talent seperti kita ini juga harus mengobserve dan menyesuaikan juga. Nah, jadi ketika kita berpikir kemudian kerja itu kayak apa sih konsepnya, kerja tidak harus seperti saya setiap hari ke kantor gitu kayak sebelum zaman pandemik ya. Tetapi kerja juga you can create your own business gitu. Or ada ide baru, Anda berkolaborasi dengan yang lain, kemudian kolaborasi dengan komunitas itu juga menjadi opportunity bisnis yang baru. Nah, hal-hal seperti itu yang out of the box, thinking differently, challenge your own mind, sehingga kawan-kawan yang masih student juga punya waktu nih untuk menyiapkan ke depannya nanti gitu. Jadi ini 3 hal yang sebetulnya perlu dilihat dengan lebih komprehensif lagi. Terutama kita punya kesempatan di tahun ini pandemi work from home, punya banyak waktu untuk mengobserve apa yang kita bisa perbuat lebih banyak lagi. Ya, kita boleh ke slide berikutnya. Ini kita udah mulai mengerucut ke upskilling ini. Kalau kita bicara upskilling capacity, nanti akan kita fokuskan ke kelompok student, fresh graduate, professional itu adalah kawan-kawan yang sudah punya pengalaman kerja, yang masih bekerja, dan leaders ini adalah kawan-kawan yang sudah memiliki posisi sebagai leader, entah itu supervisor, entah itu manager, yang punya tim member di situ ya. Oke, kita mulai dari slide berikutnya untuk student dan fresh graduate. Terus terang untuk sesi siang ini Mbak Ratna dan kawan-kawan di PPKUA, saya melakukan sedikit research ini. Research melihat referensi, kemudian saya juga karena namanya praktisi, saya lihat apa yang saya observasi di lapangan sehari-hari dari pekerjaan saya, bagaimana saya melihat karyawan, kandidat, calon karyawan, para leaders, bagaimana mereka menyikapi semua perubahan ini. Dan yang pertama saya ingin highlight untuk kawan-kawan yang masih kuliah, yang sebentar lagi mau lulus, ataupun yang baru saja wisuda. Di slide ini, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah key kompetensi ya, kompetensi utama yang lebih di-highlight, yang lebih penting, terutama masa-masa pandemi, masa-masa transisi seperti ini, di mana banyak sekali perubahan. Jadi agility, create add value, and solution. Agility itu bagaimana kita kalau ada masalah cepat merespon, bergerak secara produktif, lincah. Ya, jadi jangan shocknya jangan kelamaan, bengongnya jangan kelamaan, tapi harus segera menyikapi, ya, merespon secara positif. Tapi merespon aja kita tidak cukup, jadi harus ada create add value gitu. Dan kalau jadi orang yang agile aja tanpa ada solusi juga nggak akan ada add value-nya. Jadi
agility, create add value, at the same time provide solutions, itu akan menjadi area yang sangat diperlukan saat ini. Ya. Kemudian tadi kita juga udah bicara, ini zamannya udah berubah, lingkungannya, tuntutannya, market behavior-nya udah berubah, jadi creativity, thinking out of the box. Kadang-kadang yang mungkin selama ini kita pikir benar, this is my way, ini adalah proses yang biasa saya lakukan. Challenge lagi, challenge yourself, challenge your thought, apakah pemikiran kita itu sudah relevan dengan kondisi sekarang. Kemudian mau nggak mau teknologi harus dikuasai, at least kita bisa connect dengan orang lain menggunakan teknologi, internet itu bagian dari teknologi savvy. Nah, yang kemudian saya juga lihat, saya punya keponakan yang masih kuliah, yang masih struggling kuliah, mau lulus, dan sebagainya. Saya juga lihat beberapa kandidat, kadang-kadang mereka masih nggak ngerti, saya mau kemana gitu. Apa sih kelebihan saya? Nah, memahami diri sendiri, self-awareness itu penting sekali. Apa yang menjadi sisi positif kekuatan kita, dan apa yang area-area yang harusnya kita punya potensi tapi harus kita optimalkan lagi. Nah, untuk itu kalau mahasiswa kan masih ada waktu nih untuk memahami diri sendiri, cari tahu, belajar, get feedback, cari mentor, bertanya, googling. Ini untuk memahami self-awareness, ikut psikotes gitu kan, personality test juga bisa membantu. Namun yang menjadi tantangan para fresh graduate, ini semua penting dipunyai saat ini, tapi waktu kawan-kawan fresh graduate itu nggak banyak, jadi critical time itu yang jadi tantangan buat para fresh graduate, terutama di tahun ini. Dan saya senang sekali UNER itu sangat terbuka, memiliki sesi-sesi sharing seperti ini. UNER memang hebat, seperti slogannya. Ini adalah bagian yang penting untuk membekali student fresh grad dengan knowledge tentang industri dan market. Tetapi banyak sekali resources yang bisa dicari untuk belajar bagaimana industri itu, bisa dari googling lah ya, dari webinar macam-macam kan sekarang ini. Dan at the end, ketika kita punya ide yang bagus, kita punya minat yang bagus, kita punya plan yang bagus, kalau tidak bisa dikomunikasikan secara benar dan strategik, itu juga akan useless gitu. Jadi selagi masih ada waktu, student, fresh grad, pelajari bagaimana kita bisa berkomunikasi yang efektif dan strategis. Ya. Kita harus tahu kita ngomong dengan generasi apa sih. Selama ini kita sering sekali mendengar millennials, jadi banyak generasi yang lebih terdahulunya mempelajari karakteristik millennials. Tapi sebagai millennials, student fresh grad ini juga ini kesempatan bagus buat kalian belajar karakter dari generasi sebelumnya. Karena ketika kalian lulus dan di interview, atau ketika kalian mau bikin bisnis, investor kalian adalah generasi yang berbeda, Anda harus tahu nih bagaimana karakter mereka sehingga komunikasinya bisa disesuaikan along the way gitu. Jadi berapa ini? Ada 6 hal ini yang saya minta kawan-kawan pelajar yang masih mahasiswa, fresh grad untuk bisa lebih highlight lagi, diperkuat lagi. Kalau sudah punya skill-nya ya di upskilling, ditambahin lagi, didalemin lagi. Tapi kalau ada beberapa yang dianggap masih belum dikuasai, ya itu kesempatan untuk reskilling, gain new skill. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan student dan fresh grad. Gimana nih Mbak Ratna, so far so good? Kita mau langsung lanjutin atau kita mau kasih kesempatan nanya dulu 2-3 orang? Monggo Pak, dilanjut dulu aja nggak apa-apa. Lanjut dulu aja ya? Oke, Ya. good. Nah, di slide berikutnya saya lebih meng-highlight kompetensi yang diperlukan ketika kita menghadapi pandemi, perubahan yang besar ini, bagi kawan-kawan profesional dan leaders. Untuk kawan-kawan profesional artinya mereka sudah kerja saat ini, punya pengalaman kerja yang sudah tidak lagi dikategorikan fresh grad. Tahun ini benar-benar kita di challenge ya, seberapa besar kita bisa beradaptasi, how agile we are untuk respon terhadap semua perubahan ini. Karena kalau dengan perubahan yang setiap saat cepat terjadi, kita
bengongnya kelamaan, kagetnya, shocknya kelamaan, itu juga jadi tidak produktif. Agility dan creativity itu hal yang berimbang, harus jalan gitu ya. Nah, dengan semua keterbatasan di era pandemi ini, nggak bisa ketemu, distance, teknologi jadi andalan satu-satunya, mau nggak mau, output kita, deliverables kita itu akan sangat dipengaruhi kolaborasi, cara kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan departemen lain, dengan bisnis unit lain. Jadi kemampuan berkolaborasi yang tadinya, kerjaan saya hanya ini kok, single player, saya nggak perlu interaksi banyak dengan departemen lain, fine. Tetapi dengan semua keterbatasan ini, mau nggak mau, skill kolaborasi perlu ditingkatkan. Dan at the end, kita juga dengan semua keterbatasan, challenge yang ada, bagaimana kita bisa create solusi dan add value. Dan lagi-lagi yang dulunya saya kerjanya ABCD, mau nggak mau multitasking. Sekarang kalau kita mau meeting, dulunya tinggal ngeprint materi kan, nggak bisa. Nah, sekarang kita multitasking, gimana caranya, entah itu dokumen di foto dalam kamera, ataupun note. Nah, ini kan memaksa kita untuk multitasking. Dan at the end, yang dilihat adalah result-nya, karena proses sudah tidak lagi sama dengan seperti dulu. Yang penting result-nya, deliverables-nya bisa kelihatan. Output-nya seperti apa, ini yang jadi highlight dengan kondisi saat ini, pandemi, yang buat saya ini justru menantang dan men-challenge kita untuk upskilling dan reskilling, untuk belajar hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap nggak penting, tapi saat ini menjadi highlight. Gitu ya. Nah, buat para leaders, para manajer, para bos-bos juga mengalami tantangan nih di era pandemi ini, yang dulunya mereka bisa bikin rutin meeting untuk memonitor progres pekerjaan, bisa mengamati sehari-hari, physically dekat ataupun tinggal telepon atau cek ke team members-nya. Saat ini itu totally different. Kita nggak bisa melihat mereka dari saat satu ke saat yang lain, sehingga menciptakan agility dan creativity juga sangat diperlukan. Bagaimana kita sebagai leader itu bisa agile merespon perubahan market, perubahan dinamika yang ada di organisasi, dan kemudian kita bisa kreatif ya. Kreatif itu kita bisa ciptakan online juga kan. Jadi itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan oleh para leaders untuk keep agile and kreatif. Kemudian saya juga melihat macro management dan empowerment itu menjadi hal-hal yang lebih penting saat ini. Kalau yang namanya micromanagement itu penting, kita bisa melihat all the process in details dengan micromanagement, melihat progresnya, mana kerjaan sudah selesai belum, setiap saya katakanlah setengah jam dicek, itu nggak efektif lagi karena platformnya udah berbeda. Sehingga tantangannya buat para leaders ini kan biasanya sudah punya jam terbang nih sebagai seorang pemimpin, stylenya udah kebentuk nih. Saya ini kok saya harus selalu mengamatin progres anak buah saya. Yes, that's correct gitu ya. Tapi dengan segala keterbatasan ini, mau nggak mau stylenya harus dirubah, disesuaikan gitu ya. Empowering team member menjadi hal yang lebih efektif di saat kondisi seperti ini, memberikan empowerment, memberikan keleluasaan bagi timnya untuk make decision, itu jadi lebih penting karena at the end kan result yang dilihat. Dan lagi-lagi sebagai leaders dia harus bisa mengoptimalkan kolaborasi. Thinking out of the box itu bukan sekedar dia dituntut untuk making his atau her own timnya working effective dengan semua keterbatasan dan distance working itu, work from home itu, tapi dia juga harus bisa melihat pergerakan market ini. Market berubah, perilaku konsumen berubah, tuntutan klien, customer juga berbeda, regulasi berubah. Nah, bagaimana sebagai seorang leader dia bisa create solusi, ya kan? Nah, ini challenge buat para leader supaya dia bisa thinking forward, dia bisa melihat kebutuhan ke depan dengan kondisi keterbatasan saat ini, challenge saat ini. Dan produktivitas dalam suatu kelompok kerja itu
tinggi sekali, riset banyak membuktikan kalau level engagement-nya juga tinggi. Mungkin konsep yang terpikir sebelum masa COVID ini yang namanya engagement, ya bagaimana kita get along, kita being closer dengan team member itu penting, yes, tetapi physically jadi sulit kan sekarang ini, karena semuanya pakai distance, pakai tool teknologi. Jadi bagaimana kita sebagai leader bisa create engagement, tetapi dengan ways yang berbeda. Jadi contohnya kalau dulu sebelum COVID, ya di tim saya HR, kita meeting at least minggu sekali, cek progress. Nah sekarang di minggu pertama work from home, minggu pertama kedua saya minta tim saya yang berjumlah 5 orang, nggak banyak, meeting, kita ketemu deh, pakai Teams meeting, Zoom, setengah jam untuk membahas progres setiap hari dan diskusi. Saya merasa penting karena saya ingin melihat progres dan isu apa yang kita bisa kolaborasikan dan create solusi ke end user. Itu berawal dari kepentingan saya sebagai seorang leader. Tapi setelah 2 minggu berjalan, saya melakukan pulse check ya. Kita perlu cek juga nih efektif atau enggak. Kadang-kadang kita perlu feedback kan. On the spot saya nanya, gimana menurut kalian, perlu dilanjutin enggak? Perlu seminggu sekali atau 2 minggu? Ternyata mereka perlu setiap hari gitu. Karena memang banyak sekali isu yang harus kita bahas dan kita minta bantuan, support dengan yang lain, kolaborasi. Tapi at the same time, itu juga menjadi wahana untuk kita ketawa-ketawa, kita makan virtual bareng kayak gitu. Jadi ada kebutuhan emosi juga yang seorang leader harus lihat dari tim membernya ya. Kedekatan, engagement itu kadang-kadang kan meeting tidak harus ada agenda. Just engaging and being there, presence itu menjadi penting juga buat tim member supaya rasa timnya itu terbentuk. Jadi ini sampai sekarang, dari hari pertama kita work from home sampai hari ini, kita tiap hari ada meeting jam 9. Dan itu bukan saya maksa, awalnya memang saya meminta, tetapi akhirnya kebutuhan itu muncul juga. Dan kita merasakan benefitnya buat semua. Saya rasa tadi kita udah membahas bagaimana kompetensi yang diperlukan buat kawan-kawan mahasiswa, fresh grad, profesional, dan leaders. Kemudian pertanyaan besarnya nih, terus gimana caranya upskilling, reskilling, gitu ya. Nah itu dijelaskan di slide saya berikutnya, which is ini adalah slide terakhir sebelum ini. Bagaimana nih caranya untuk upskilling atau reskilling? Simple, ini supaya kawan-kawan juga gampang mengingatnya, karena siang ini saya ingin sesi ini lebih impactful, bukan sekedar memberikan teori, tetapi bagaimana yang kita bisa langsung terapkan setelah sesi ini nanti selesai. LMN, easy kan? L itu adalah learning in any ways from anyone. Jadi belajar itu bisa dengan cara apapun, dari siapapun. Webinar ada di mana-mana setiap hari, di name it, IG Live, begitu banyak referensi. Kawan-kawan mahasiswa saya percaya lebih punya banyak referensi untuk belajarnya. Tapi itu semua sumbernya terlalu banyak ya, Pak Endi. Tapi kadang-kadang kalau nggak fokus kita juga jadinya nggak masuk gitu, impact-nya nggak dapet gitu. Jadi resources sudah banyak, tetapi kita juga harus mulai pilih-pilih area mana, subjek apa yang aku mau fokusin untuk belajar. Dan yang namanya belajar tidak sekedar perlu baca buku di kelas, banyak cara nih. Contohnya feedback gitu, kita bisa belajar dengan diskusi dengan orang-orang hebat. Dari situ kita dapetin insight, kita baca, kita tambahin referensi, itu learning in any ways. Dan dari siapapun gitu. Even dari anak-anak saya di rumah, dia ngajarin saya bagaimana bikin IG Live. Dia ngajarin saya aplikasi baru di handphone. Anak zaman sekarang lebih cepat belajar. Jadi saya belajar dari siapapun. M-nya adalah mentor and role model. Sampai hari ini, saya masih membina hubungan baik dengan mantan-mantan bos saya, kawan-kawan saya. Yang buat saya, mereka adalah long life mentor ya. Dari mereka saya banyak belajar dan bertanya. Untuk certain situations,
kasus-kasus tertentu saya belajar dari mantan bos saya. Untuk situasi kesulitan tertentu saya belajar dari kawan saya yang lain. Dan kita menentukan Sorry, suara saya terdengar nggak, Mbak Ratna? Oke ya? Terdengar kok, Pak. Oke. Mute tadi. Mentor dan role model ini penting karena dengan punya mentor atau coach kita yang bagus ya, yang berkualitas, artinya orang-orang yang mau secara terbuka ngasih feedback. Kalau mentor hanya orang yang nyenang-nyenangin kita, memuji-muji kita, itu nggak ada gunanya gitu. Tapi kita harus bisa melihat mentor yang benar-benar bisa ngasih, Kabul, kamu tuh udah bagus di sini, tapi kamu akan bisa lebih bagus lagi kalau kamu belajar ABCD. Ini hal yang baru yang kamu harus kuasai. Dan dalam hal presentasi, Kabul, kamu bagus di sini, tapi mungkin lebih bagus kalau seperti ini. Nah, saya masih perlu feedback seperti itu. Itulah gunanya mentor atau coach. Role model juga membantu kita untuk mendesain dari awal langkah kita mau kemana. Aku mau nanti ke depan menjadi dosen favorit seperti Pak Lastiko Endi. Nah, saya lihat kehebatan beliau, apa yang bisa saya pelajari dari beliau. Itu adalah creating role model dan bisa berubah dari saat ke saat sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, network. Ya. Network itu jangan sepelekan. Network yang paling kecil adalah orang-orang di sekitar kita saat ini. Di rumah, keluarga, kakek nenek kita mungkin dari generasi yang beda, tetapi mereka punya network sendiri, dan itu bisa jadi informasi yang penting. Network kita bisa bangun, dan harusnya memang dibangun sejak awal. Network ini supaya lebih efektif, harusnya long lasting gitu, jangan short term gitu. Kadang-kadang orang baru create network kalau ada butuhnya. Nah, network itu sekalian juga kesempatan bagus untuk kita create personal branding gitu. Mbak Ratna mau dikenal sebagai sosok seperti apa ya gitu. Dari awal kita harus sadar tentang self awareness ya. Apa yang mau kita brandkan, image apa yang mau, bukannya kita jaim ya, tetapi kita harus sadar nih sebagai pelaku profesional, kesan apa sih yang saya mau tunjukkan ke market, ke orang lain, apakah Kabul yang pemalas, Kabul yang produktif, Kabul yang kreatif, apakah saya leader yang exceptional, seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk, kalau saya dulu, ya alhamdulillah ya, pekerjaan saya, kalau saya ngelamar justru saya biasanya nggak diterima, nggak ada respon gitu. Jadi surat lamaran buat saya not working gitu. Dari kerjaan awal sampai sekarang ini, most of the time karena ditelepon kawan, karena network tadi, atau ada dosen yang saya tahu, atau long the time setelah masuk kerja, itu peran dari headhunter executive search. Hampir semuanya pengalaman kerja saya itu ya alhamdulillah karena ada orang telepon, ada headhunter menyampaikan bahwa Kabul ada role yang mungkin cocok gitu. Jadi itu semuanya juga tidak sulapan, tidak serta-merta muncul, itu harus dimulai dari network, jangan nunggu orang kontak kita, tapi kita adalah orang yang harusnya mulai bergerak untuk menunjukkan ke orang lain, ini loh yang saya kuasai. Meskipun kita punya keterbatasan skill dan kapabilitas, it's okay, tetapi kawan-kawan bisa sampaikan bahwa kawan-kawan punya minat, punya interest di bidang tertentu, dan itu bisa kelihatan kalau mulai membuka network. Jadi sesederhana itu, bagaimana kita bisa upskill maupun reskill adalah dengan learning in any ways from anyone. Pilih atau carilah mentor dan role model yang benar, dan kembangkan network yang strategis mulai dari awal. Network juga bisa dari dosen, dari lingkungan kampus, dan itu optimalkan semua jejaring tersebut. Dan at the end, kalau saya boleh tutup dengan slide terakhir, saya mengutip dari dari paman saya. Boleh ke slide yang terakhir selanjutnya, Mas
Om Charles Darwin kan bilang ini bukan soal siapa yang paling kuat atau yang paling hebat dan pintar yang bisa survive, tetapi merekalah yang bisa mengelola perubahan ini dengan bijaksana dan tepat adalah orang-orang yang bisa survive dan keep running kayak gitu. Jadi ada yang beberapa kuliah tidak sesuai dengan passion-nya. Nah, bagaimana saran Pak Kabul terkait teman-teman yang mengambil jurusan S1 yang tidak sesuai dengan passion-nya, lalu mereka harus bekerja mengikuti passion ataukah mengikuti pendidikan yang dipilihnya saat ini. Nah, mungkin Pak Kabul pernah mengalaminya nih. Kalau psikologi UGM dulu pilihan Pak Kabul sendiri atau pilihan orang tua nih Pak Kabul? Ya, itu seru juga nih ada story-nya. Beruntung orang tua saya bukan suka yang dikte. Saya lulus di tahun pertama, saya kebetulan dapat waktu itu namanya PMDK ya, jadi masuk kuliah tanpa tes. Di tahun pertama saya keterimanya di UNS Komunikasi Massa. Itu juga pilihan saya sih, saya suka subjek tersebut. Tapi setahun berikutnya saya daftar lagi di psikologi UGM. Jadi dua-duanya minat saya. Gitu. Cuma saya juga melihat banyak kawan-kawan yang mungkin, masuk karena faktor lain gitu ya, bukan karena personal interest-nya. Yang saya bisa kasih advice adalah yang namanya belajar itu bisa apapun dan dari manapun. Bahkan kawan-kawan yang lulusan katakanlah engineering, ITB, yang kemudian bekerja di sektor perbankan banyak sekali. Gitu. Yang penting adalah ini bukan soal isunya suka dan nggak suka, tapi ketika Anda sudah masuk, udah jalan lama, udah invest waktu, uang, dan segalanya, optimalkan proses belajar itu. Jangan sampai investasinya itu jadi sia-sia gitu. Maksud saya gini, udah bayar uang sekolahan, kuliah itu kan tidak murah ya saat ini. Kalau udah masuk ya udah pelajari sebaik mungkin, semampu mungkin. Perkara kawan-kawan punya interest yang lain, yang saya bisa sarankan adalah belajar di luar itu. Anda bisa ambil kursus atau Anda bisa self-learning dari resources yang ada. Dan kalau bisa ngambil program sertifikasi. Jadi pertama, investasi yang pertama yang Anda merasa nggak comfortable, bukan interest Anda itu tetap tidak sia-sia. Ambil itu sebagai salah satu sertifikasi. Yang penting lulus dulu, tetapi minat Anda kalau bisa diasah dalam bidang-bidang yang lain gitu. Jadi ambil kursus atau belajar sendiri. Nah, dengan seperti itu, hopefully kawan-kawan tidak kehilangan investasi uang dan waktunya, nggak buang-buang waktu, tapi at the same time gaining more skill. Jadi itu contoh reskilling yang benar-benar bisa diterapkan. Ya. Nah, Pak Kabul ini mungkin Pak Kabul juga pernah merasakan ketika dulu lulus fresh graduate, pilihan bagaimana sih cara Pak Kabul untuk menyusun karir plan-nya Pak Kabul sendiri. Karena pilihannya biasanya kalau itu 3, Pak. Belajar lagi, bekerja di suatu perusahaan, atau yang ketiga adalah menikah. Nah, menurut Pak Kabul bagaimana sih Pak cara menyusun karir plan? Iya. Saya nggak laku waktu habis lulus, belum ada yang mau terima saya. Lalu juga jadi nggak laku, nggak langsung nikah. Kalau kawan-kawan yang begitu lulus udah ada yang lamar atau melamar itu bagus gitu. At least ada kesibukan. Tapi gini ya, memang gitu, gimana, Pak? Itu juga sangat relevan nih Mbak Ratna. Menyusun karir kan? Karena menyusun karir itu tidak semuanya within our control gitu loh. Tidak semuanya dalam kendali kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan, penting PR-nya gini, kita ngerti minat kita apa sih. Kalau misalnya contoh saya nih, HRD itu kan spesialisnya juga banyak, mau di recruitment, talent acquisition, ataupun ke training and development, atau organization development, compensation benefit, banyak nih, gitu. Atau mau jadi generalis gitu. Nah, ya kalau saya juga ngelihat contoh yang di luar saya adalah di bidang konstruksi nih.
konstruksi itu fasenya kan beda-beda ya, di awal konstruksi, kemudian di tengah konstruksi, dan ketika udah mau selesai project, bagaimana ini bisa mau diserahkan ke klien, itu kebutuhan sekalian juga beda-beda. Nah, kembali ke bagaimana kita menyusun career plan. Saya rasa kalau di tahap-tahap awal, explore all the opportunities, develop yourself. Kalaupun saya HR, saya juga harus belajar tentang finance, perpajakan, dan lain sebagainya. Karena at the end, semakin banyak subjek yang dipelajari, itu menambah knowledge saya, gitu. Sehingga saya katakanlah 2 tahun pertama setelah lulus, allow your time to explore everything. Coba-coba dulu, rasain dulu, baru tahun-tahun bisa menemukan, oh iya, passionate saya kayaknya lebih di bidang ini. Tapi jangan kelamaan juga, harus ada timeline-nya. Di tahun kedua dan seterusnya, mulai mengerucut nih, kita mau kemana gitu. Bagus kalau kita bisa punya karir yang jenjangnya dari karyawan, supervisor, manager gitu. Saat ini, juga memang beda sih. Ini kita sekarang lebih mengadopt matrix organization. Jadi katakanlah kadang-kadang manajer tidak selalu harus punya anak buah kayak gitu. Atau single player juga tidak selalu lebih junior dari yang title-nya manajer, tergantung skop pekerjaannya. Yang penting yang saya ingin highlight di sini adalah tahun pertama dan kedua biarkan kawan-kawan mengeksplor, kerja macam-macam, di bidang macam-macam, pelajari dan rasakan, sehingga kawan-kawan bisa, di end tahun ketiga itu bisa menentukan aku mau kemana. Dari situ kemudian fokuskan, belajari. Belajar itu bisa dari sistem yang ada di perusahaan maupun belajar dari luar. Gitu. Dan itu ketika knowledge-nya nambah, value kawan-kawan akan nambah juga. Value itu akan dinilai di internal perusahaan. Kalau nggak bisa dinilai bagus, ya market akan bicara kayak gitu. Jadi saya selalu ingat nasihat dari senior headhunter yang yang 2 kali menjual saya ke perusahaan yang lain adalah dia bilang muncul ke permukaan. Gitu. Jangan jadi orang biasa-biasa aja. Muncul ke permukaan artinya jadilah spesialis yang hebat di area tertentu. Kemudian Anda harus expose diri Anda. Sekarang ini kan banyak media ya, sosial media bisa dioptimalkan. LinkedIn adalah media yang saya lihat sangat efektif, terutama untuk kalangan profesional maupun student juga. Mulailah membuat profil Anda seprofesional mungkin di LinkedIn. Nanti ada sesi terpisah dan bisa tanya secara konsultasi ke saya, feel free juga gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan, explore yourself, kerucutkan, tahu mau kemana, kemudian nambahin knowledge, network-nya ditambahkan, itu by the time market akan bicara, karir Anda akan ngikutin market juga. Oke. Moga-moga itu menjawab pertanyaan yang tadi. Dan untuk bisa bergabung di perusahaan multinational company seperti Pak Kabul, di beberapa kayak Shell, DHL, atau lagi Agrico. Nah, mungkin bisa sedikit cerita nih Pak, gimana sih Pak proses rekrutmennya di masing-masing perusahaan tersebut, buat gambaran buat teman-teman. Iya. Kayak seperti secara umum, ini sama nih kalau saya bilang ke keponakan saya yang masih kuliah, yang mau baru lulus nih Mbak Ratna, terutama untuk top 5 companies katakanlah. Ya. Masuk aja ke website-nya mereka. Lihat di site atau page di mana ada lowongan kerja. Pelajari requirement-nya. Kalau saya katakanlah 85% memenuhi persyaratan, kirim aja lamaran. Kan ngirim lamaran nggak ada ruginya kan. Bagus lagi kalau kawan-kawan punya email address dari rekrutmennya. Atau mungkin dari orang dalam punya kenalan network, why not kirim email ke sana. Jadi in any ways channelnya bisa apa saja dan dioptimalkan. Karena rata-rata perusahaan multinasional mereka memaintain website-nya, termasuk opening-nya juga di sana, vacant position-nya. Jadi bisa simply
send your portfolio atau CV ke website perusahaan tersebut. Nah, Pak Kabul, tadi ada yang tanya juga ke saya, masuk sama seperti pertanyaan yang tadi sebelumnya. Pak Kabul ini kan dari tahun 97 ini kan sudah menjabat sebagai HR Assistant Manager. Nah, lalu berpindah company. Nah, gimana sih? Kenapa sih Pak alasannya? Kenapa kan sudah posisinya sudah nyaman sebagai HR Assistant Manager? Iya. Nah, kenapa Pak untuk berpindah-pindah? Nah, pertanyaannya tajam ini. Kasih tipsnya buat teman-teman supaya tidak menjadi kutu loncat di suatu perusahaan. Kan sering banyak sekarang banyak nih Pak generasi milenial yang dia posisinya sudah mendapatkan pekerjaan lalu menjadi kutu loncat. Nah, supaya tidak menjadi kutu loncat, kalaupun berpindah perusahaan itu tata cara yang baiknya seperti apa nih? Mungkin Pak Kabul bisa sharing. Dan tadi belum dijelaskan Pak untuk bagaimana sih Pak, sharing aja. Apa sih Pak perbedaan rekrutmennya di masing-masing perusahaan multinasional yang sudah Pak Kabul ikutin, seperti di Shell, Texmaco, DHL, terus juga Transocean, British American Tobacco juga, Agrico. Good question. Dan pertanyaannya juga menohok ini, tapi gini, saya bukan contoh yang bagus sebetulnya untuk perjalanan karir ini sebetulnya hanya part of choice saja gitu. Kebetulan saya suka pindah-pindah. Tapi yang terakhir ini paling lama, ini udah 6 tahun. Kalau melihat posisinya sama perusahaannya itu membuat teman-teman itu wow, keren nih. Gimana sih gitu. Ya. Tapi sebetulnya intinya bukan soal pindah atau enggak. As long as you're comfortable and you gain something gitu, you stay in the same company, itu juga luar biasa. Saya punya kawan yang memang dia 20-an tahun lebih kerja di perusahaan yang sama, tetapi yang menarik dia juga karirnya long the time juga naik terus gitu loh. Jadi pilihan lagi-lagi kembali ke kawan-kawan semua. Kalaupun pindah, jangan sampai kesannya kutu loncat. Yang namanya kutu loncat itu setahun, 2 tahun untuk posisi yang kurang lebih sama gitu. Dan aku rasa itu di portfolio atau di CV jadi kurang menarik untuk dilihat. Yang mungkin saya bisa sampaikan adalah kalaupun pindahnya strategik gitu. Untuk posisi yang lebih bagus, untuk skala yang lebih besar, atau mungkin industri yang berbeda. Saya di beberapa kesempatan pindah untuk posisi yang sama tapi industri beda, jadi itu menarik. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, pernah juga pindah karena waktu itu saya dapat PHK loh. Saya sempat di PHK karena ada proses merger dan akuisisi, meskipun saya ditawarin untuk stay di perusahaan yang di-acquire, tetapi saya memilih saya udah ditawarin sih perusahaan yang lain, jadi itu beruntung ya. Tetapi again yang mungkin saya highlight di sini adalah bukan soal seberapa sering kita pindah. Stay in the same company for the long run is also good, as long as you gain something, as you happy, dan kawan-kawan masih tetap mendevelop upskilling ya, mendevelop kompetensi dan sebagainya, itu saya appreciate. Tetapi kalaupun dalam situasi kawan-kawan mesti pindah dari satu organisasi perusahaan ke tempat yang lain, usahakan strategik gitu. Strategik itu artinya entah perusahaannya menjadi lebih bagus, entah karena skema benefitnya lebih menarik, ataukah karena untuk posisi yang lebih senior, ataukah skop yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Nah, itu menjadi value yang lebih di CV, di profil kawan-kawan. Ketimbang pindah yang cuma setahun dan setahun hanya untuk beda-beda angka rupiah sedikit, tapi it's about the same gitu loh. Jadi nilai di portfolionya jadi nggak terlalu bagus, sehingga penting kita punya EQ juga ya, soft skill tadi. Kalau kita pindah ke perusahaan itu bukan karena kita punya masalah, tapi karena kita ingin memperluas skala responsibility dan scope kerja kita ya. Bukan kalau ada masalah terus pindah, itu nggak bagus. Dan itu akan kebaca di dalam profil atau CV-nya. Itu menjawab pertanyaan pertama ya Mbak Ratna. Hopefully, it's not about the matter of moving from one company to another one, tapi how you can strategically moving from one company to another one,
in a good way gitu. Jadi kalaupun keluar ataupun pindah, tetap get along, tetap maintain relationship dengan perusahaan yang lama itu dengan bagus. Apalagi kayak kerjaan saya di human resources itu kan yang namanya kredibilitas itu kebaca gitu ya. Kalau kita nggak bisa jaga yang namanya reputasi, itu market udah gampang sekali melihat reputasi saat ini. Dan tadi ada pertanyaan, gimana sih bedanya rekrutmen dari satu perusahaan A dan B? Secara garis merah yang namanya rekrutmen proses sama aja. Dari persepsi perusahaan, pasti dia mau mencari the best candidate, bukan the best karena paling pinter dan paling jago, tetapi how the candidate can add value and create solution, sehingga kalau company membayar dia mahal atau besar, itu setimpal dengan value yang dia berikan ke perusahaan itu. Prosesnya bisa macam-macam, bervariasi. Ada yang melalui proses full assessment center complete, itu bisa makan waktu seharian penuh dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Itu banyak juga diterapkan untuk BUMN, melakukan comprehensive assessment center methodology untuk senior level. Mereka ingin memastikan bahwa selama proses assessment tertulis, wawancara, dinamika kelompok, presentasi, pidato juga dites, background screen semua dilakukan karena memang mereka mau meng-hire senior position yang memang harus dicek semuanya. Tapi ada juga yang lebih praktis di tempat kami. Black & Fitch ini kan nature-nya adalah project basis ya. Yang namanya project selalu ada timeline dan jadwalnya selalu timeline-nya itu padat gitu. Sehingga kita prosesnya lebih praktis, terutama untuk mereka yang kerja di site atau di project. Sehingga dari CV kita lihat phone interview, tidak selalu physically ya, tapi phone interview, kemudian kita present ke hiring manager kalau mereka oke dari interview tambahan, akhirnya medical check up, covering, and that's all. Gitu. Jadi masing-masing perusahaan punya mekanisme metode yang beda-beda, tetapi benang merahnya adalah apakah kandidat itu fit in itu nggak selalu lebih hebat dan pintar, ide-nya tinggi, tapi culturally fit juga penting. Ini orang hebat, tetapi kayaknya attitude-nya nggak cocok nih dengan culture di sini. Ini orang yang maunya pulang jam 5 sore ketika dia ditempatkan untuk jenis-jenis pekerjaan yang menuntut kerja sampai malam, jadi nggak cocok, nggak fit. Jadi hal-hal tersebut yang akan dilihat selama proses rekrutmen. Saya persilahkan. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada UNER, hebat sekali punya acara seperti ini. Kawan-kawan mahasiswa, fresh grad, yang ingin saya sampaikan adalah ini 2020 benar-benar menguji kita, tapi juga sekaligus kesempatan yang bagus untuk kita bisa mengoptimalkan waktu ini, being open-minded, belajar in any ways dari siapapun. Resources makin banyak, webinar makin banyak, Zoom di mana-mana. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk grab all the subject and knowledge sebanyak mungkin. Belajarlah dari banyak orang di luar sana, orang-orang hebat, dapatkan feedback. Sehingga at the end, tahun ini, kawan-kawan selain belajar online dari kampus, kawan-kawan juga punya kesempatan mendapatkan knowledge yang baru, upskilling, reskilling dari webinar, dari semua resources yang ada saat ini, dan banyak yang gratis. Jadi optimalkan kesempatan itu, being open minded, terima masukan, terima belajar from anyone, from anywhere, dan insya Allah dengan mengoptimalkan itu, kawan-kawan automatically meng-upskill dan mereskill kompetensi yang baru. Dan at the end, benefitnya buat kawan-kawan untuk ready masuk dunia kerja, ataupun you create your own work. All the best dan sukses buat kawan-kawan semua.